kita mengerti interpretasi dari laboratorium autoimun, kemudian juga akan membawakan terkait interpretasi dari beberapa kasus dari autoimun yang mungkin sering kita temukan ya. Karena mungkin interpretasi dari pemeriksaan autoimun ini gampang-gampang sulit, ada beberapa kasus yang mungkin tumpang tindih juga, sehingga pada hari ini kita akan mengupas tuntas bersama dengan Dokter Yeni. Saya sapa dulu Dokter Yeni, selamat pagi Dok. Pagi Matthew, pagi Bapak Ibu dokter semua. Baik, sambil kita berjalan mungkin Bapak Ibu dokter bisa sambil menyimak, bisa juga sambil informasi ke teman-teman sejawatnya untuk pada hari ini. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bapak Ibu dokter sekalian yang sedang merayakan dan melakukan ibadah puasa. Baik, Dokter Yeni, ya, tanpa berlama-lama lagi mungkin bisa kita mulai untuk presentasi studi kasus dan interpretasi laboratorium autoimun pada hari ini. Silakan, Dokter. Ya baik, saya siapkan dulu ya. Ya pagi Bapak Ibu dokter semuanya yang hadir di dalam acara Kule Prodiah pada pagi ini. Eh, Pagi ini kita sama-sama akan belajar mengenai pemeriksaan pemeriksaan autoantibody, bagaimana peranannya dalam diagnosis penyakit autoimun. Ya, eh, kita mulai saja ya. Penyakit autoimun ini seperti kita ketahui adalah suatu penyakit yang disebabkan karena ada suatu antibodi, autoantibodi ya, yang mengenali eh, badan kita, mengenali komponen di dalam badan kita, biasanya protein, sebagai suatu benda asing. Padahal komponen badan kita itu sebetulnya tidak boleh diserang oleh sistem imun tubuh. Tetapi ini ada kelainan. Sehingga sistem imun tubuh yang tadinya menyerang misalkan kuman atau virus dan lain-lain, ini malah menyerang protein yang ada di dalam badan kita. Sehingga menyebabkan penyakit ya. Penyakit autoimun ini banyak ya, kalau kita lihat di sini. Jumlah penyakit autoimun ini lebih banyak bahkan dibandingkan dengan penyakit kanker ataupun penyakit jantung. Ya, penyebabnya masih belum jelas. Bisa karena genetik, faktor lingkungan, gaya hidup, stres ataupun hormon. Biasanya kita ketahui ya banyak pada usia dewasa muda dan terutama pada perempuan. Sebetulnya yang mungkin saya ataupun dulu ya, kita hanya mengetahui penyakit autoimun itu umumnya SLE atau penyakit rheumatoid arthritis. Nah, ternyata penyakit autoimun itu ada banyak sekali ya. Ada lebih dari 100 jenis penyakit autoimun, baik penyakit autoimun sistemik maupun penyakit autoimun yang terlokalisasi. Jadi kalau sistemik itu penyakit autoimunnya itu mengenai eh, keseluruhan sistem yang ada di dalam badan kita. Sedangkan kalau yang lokal biasanya hanya di dalam salah satu organ, misalkan penyakit autoimun tiroid atau penyakit autoimun yang mengenai mata atau penyakit hati autoimun ya. Nah, masalah utama dalam pada penyakit autoimun ini adalah kesulitan dalam mendapatkan diagnosis yang tepat. Ini adalah suatu tantangan yang paling utama pada saat kita membuat diagnosis. Dari suatu survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyakit Autoimun di Amerika, didapatkan bahwa mereka yang akhirnya terdiagnosis sebagai eh, mereka yang akhirnya terdiagnosis menderita penyakit autoimun ini ternyata mengalami masalah yang sangat bermakna pada saat eh, untuk mendapatkan diagnosis yang tepat ini. Awalnya mereka salah didiagnosis ya. Dikatakan eh, mereka yang datang dengan keluhan autoimun ini biasanya datang dengan berbagai keluhan yang tidak spesifik, sehingga dikatakan hampir 45% ini sebetulnya
mungkin pasien ini sakitnya bukan sakit autoimun, tapi pikirnya mungkin ini pasiennya pasien stres gitu ya. Kayaknya ada masalah secara psikologi sehingga banyak banget nggak terarah gitu loh penyakitnya. Dan dikatakan sebagai chronic complainer, pasien ini banyak keluhan, kayaknya banyak masalah yang nggak jelas gitu. Eh, Umumnya satu orang pasien itu harus menemui 4 dokter yang berbeda selama 4 tahun sehingga akhirnya baru ditemukan diagnosisnya. Jadi pasien itu pergi dari satu dokter ke dokter lain, diobati dengan macam-macam obat ya, sampai nantinya akhirnya baru bisa ditemukan, oh ini sebetulnya penyakitnya autoimun. Ya, butuh waktu rata-rata 4 tahun. Nah, mengapa diagnosis penyakit autoimun ini sulit ya? Ternyata memang karena penyakit ini dapat mengenai hampir semua bagian dari tubuh, baik dari ginjal, kulit, jantung ya. Semua sistem bagian tubuh itu bisa terkena penyakit autoimun. Jadi keluhannya bisa di banyak tempat. Mungkin akhirnya pasien ini datangnya bisa ke dokter umum, bisa ke dokter spesialis jantung, spesialis hati, spesialis paru, spesialis saraf, dan lain-lain ya. Nggak spesifik pasiennya ini keluhannya. Sangat bervariasi dari satu penyakit autoimun dengan penyakit autoimun yang lain itu keluhannya beda-beda. Bahkan dalam satu jenis penyakit autoimun yang sama, misalkan untuk satu penyakit autoimun SLE, mungkin keluhannya itu tidak semuanya itu sama. Ada yang keluhannya hanya pegel-pegel, ada yang keluhannya misalkan ada kemerahan di pipi atau di wajah, ada yang keluhannya misalkan ini apa mudah capai, tidak spesifik ya. Ada yang hanya ringan saja, ada juga yang berat. eh, dari yang tidak spesifik sampai yang keluhannya itu sangat spesifik, sangat bervariasi keluhannya, dan ada overlap manifestasi klinis antara berbagai penyakit, sehingga diagnosisnya ini sulit. Misalkan penyakit SLE dengan penyakit rheumatoid arthritis, sama-sama keluhannya itu nyari-nyari sendi ya. Nah, ini kita bisa lihat di tabel ini bahwa ada keluhan-keluhan penyakit autoimun ataupun penyakit-penyakit yang mirip autoimun. Di sini ditulis ya, ada tabel satu ini ada 2 slide. Nah, kita bisa lihat bahwa gejala ataupun keluhan yang terkait autoimun itu bisa mengenai keluhan sendi, ya sakit-sakit sendi, ototnya lemah, mialgia. Ada juga yang mengenai rambut ataupun kulit. Ada alopecia, kemerahan, Raynaud phenomenon ya itu ada misalkan aliran darah ke perifer tubuh kita itu sedikit sehingga nantinya tangan ataupun jari itu akan menjadi warnanya putih kebiruan karena aliran darah ke peredaran darah di organ perifer itu terhalang atau terblokir. Ada lesi kulit. Kemudian gejala-gejala umum misalkan anoreksi, batuk ya, gangguan pendengaran, penglihatan, fatigue, lemah, ada gangguan keluhan gastrointestinal, malaise, kemudian keluhan di hidung, misalkan dia ada keluhan jadi pilek, sinusitis dan lain-lain, gejala sistem saraf pusat, keluhan pernafasan, berat badan, adenopati, anemia, disfagia dan pembengkakan di tangan ya. Semua keluhan-keluhan ini bisa ditemukan pada eh, berbagai penyakit autoimun dan penyakit lainnya. Misalkan pada gout ya. Kemudian juvenile arthritis, idiopathic arthritis ini. Kemudian MCTD, mixed connective tissue disease, polymyositis, dermatomyositis, rheumatoid arthritis, sarcoidosis. Kemudian ini ada Sjogren syndrome, SLE. Kemudian ini spondylosis arthritis, kemudian systemic sclerosis dan systemic vasculitis autoimun. Nah, tapi kita bisa lihat di sini di tabel ini ya, masing-masing semua keluhannya itu sama nih. Semua ada keluhan, semua penyakit-penyakit di atas ini, semua keluhannya sama. Ada sakit sendi, kekakuan, atau peradangan. Ini semua ada. Yang warna bulatnya hijau, artinya keluhan ini sering atau umum ditemukan pada penyakit-penyakit ini. Sedangkan yang warnanya hijau muda ini artinya eh,
lebih jarang ditemukan, tetapi bukan berarti tidak ditemukan. Ini cukup cukup sering ditemukan, tetapi lebih jarang. Nah, kalau misalkan kita hanya patokannya hanya sakit sendi, ini semuanya bisa macam-macam ya, bukan tentu SLL saja di sini. Ternyata semua penyakit autoimun ini keluhannya itu bisa sakit sendi. Nah, kita mesti melihat gejala-gejala pasien ini yang lainnya apa. Mesti dianamnesis secara menyeluruh dari semua komponen atau sistem tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Misalkan sering batuk atau tidak, ada keluhan telinga, keluhan mata, dan lain-lain ya. Karena ini akan sangat mempengaruhi nantinya pemilihan tes-tes yang diperlukan untuk mendeteksi penyakit autoimun. Sebetulnya penyakit autoimunnya ini apa sih gitu. Nah, untuk diagnosis penyakit autoimun, ini mesti diperlukan kombinasi antara klinis dan juga pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan lain. Misal termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan lab. Pada saat menganamnesis, ini mesti dilakukan secara menyeluruh dari semua sistem ya, seperti yang tadi disebutkan. Tetapi jangan lupa ditanyakan untuk riwayat keluarga. Karena penyakit autoimun ini adalah suatu penyakit yang dipengaruhi oleh genetik yang ada di dalam tubuh pasien. Ada sekumpulan gen yang membentuk suatu klaster di dalam satu family atau keluarga pasien ini yang menunjukkan kemungkinan si pasien ini akan diturunkan penyakit autoimunnya ke keturunannya. Tetapi tidak selalu sama gitu. Misalkan satu anggota famili mungkin mempunyai penyakit autoimun hepatitis. Nah, anggota keluarga yang lain akan mempunyai resiko yang lebih besar untuk menderita penyakit autoimun, tetapi belum tentu familinya itu akan menderita autoimun yang sama, bukan tentu autoimun hepatitis. Yang lainnya bisa menderita autoimun, misalkan celiac disease, yang lainnya rheumatoid arthritis dan lain-lain ya. Jadi riwayat keluarga ini menjadi salah satu poin yang mesti kita perhatikan. Dan juga sekitar 25% pasien yang sudah menderita penyakit autoimun, kita mesti lihat lagi apakah ada kemungkinan menderita penyakit autoimun yang lain. Ada sekitar 25% ya, jadi cukup banyak. Misalkan pasien yang menderita penyakit autoimun tiroid, mungkin saja dia menderita ada SLE ya. Atau pasien yang ada Sjogren syndrome, dia bisa aja ada rheumatoid arthritis. Jadi kita mesti hati-hati, mesti ditanya lagi. Kemudian pemeriksaan fisik ya, secara menyeluruh dan pemeriksaan lab, yaitu dengan pemeriksaan antibodi. Dan juga untuk pastinya pasti mesti pakai konfirmasi histologi. Seperti kita ketahui bahwa untuk diagnosis penyakit autoimun itu saat ini sudah banyak kriteria menggunakan konsensus atau klasifikasi yang ada dari organisasi profesi ya, dari internasional ataupun nasional. Nah, biasanya konsensus itu sudah memasukkan di dalamnya ada pemeriksaan klinik, pemeriksaan maksudnya anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan serologi atau antibodi. Jadi di dalam klasifikasi diagnostik itu tidak bisa hanya menggunakan kriteria klinis saja atau pemeriksaan fisik saja atau pemeriksaan auto antibodi saja. Harus dikombinasikan ketiganya. Bagaimana penyakit autoimun bisa didiagnosis secara tepat dan juga cepat ya. Tadi kalau kita lihat masalahnya kok lama sekali ya, bisa sampai 4 tahun baru bisa didiagnosis. Jadi memang dibutuhkan kemampuan kita juga, kemampuan dokter untuk bisa mempelajari dan mengenali gejala klinis yang berhubungan dengan autoimun itu manifestasinya apa. Sehingga pada saat kita anamnesis, kita bisa menggali ya eh, keterangan yang ada pada pasien itu, apakah ada kemungkinan penyakit autoimun. Dan
dokter itu juga sebaiknya selalu mempertimbangkan adanya kemungkinan penyakit autoimun untuk membuat diferensial diagnosis ya. Jadi mungkin kalau misalkan kita hanya tertuju pada satu diagnosis saja, itu kita nggak bisa memikirkan adanya kemungkinan penyakit yang lainnya ya, dan ini mengakibatkan diagnosis itu akan menjadi terhambat. Kita harus mikirin ada nggak sih kemungkinan autoimun. Nah, untuk deteksi autoantibody, sebetulnya siapa sih yang mesti dicek? Ya, apakah semua pasien itu nantinya mesti dicek gitu? Misalkan, oh ini pasien ada pegel-pegel, dicek segala macam. Nah, biasanya sih eh, pemeriksaan lab ini harus diperiksa untuk pasien-pasien yang mempunyai dugaan kuat autoimun dari hasil pemeriksaan dari anamnesis pasien dan juga dari pemeriksaan fisiknya. Jadi tidak boleh digunakan untuk screening test pada pasien-pasien yang eh, tidak diseleksi dulu. Misalkan nih pasien mau vaksin. Pasien mau vaksin COVID ya dulu zaman-zamannya COVID atau mau vaksin pneumonia. Dicek dulu deh ada autoimun atau enggak, langsung diperiksain. Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan ya. Kita mesti menseleksi pasien mana yang mesti diperiksa auto antibody ini. Biasanya pasien yang ada gejalanya dan juga yang hasil pemeriksaan fisiknya itu mendukung. Karena kalau misalkan kita hanya asal memilih diperiksain penyakit autoimun, maka pada saat kita membuat interpretasi nantinya akan membatasi kemungkinan kalau misalkan hasil ini positif, sebetulnya hasil positif ini betul positif nggak sih gitu ya. Jadi manfaatnya itu akan berkurang. Nah, mengapa kita lihat penjelasannya di sini ya? Ada suatu keadaan di sini kita lihat di gambar ini ya. Kalau misalkan pasien ada satu pasien misalkan ya, ini ada namanya istilahnya pasien ini mempunyai faktor genetik, ada pengaruh lingkungan ya, kemudian ada hormon, kebiasaan misalkan merokok atau tidak ya. Nah, ini semuanya ini ada di dalam tubuh pasien yang udah ada sejak awalnya. Dalam keadaan tertentu, bisa saja muncul autoantibody yang ada di dalam tubuh pasien. Ini di sini adalah gambar autoantibody ya. Ini adalah tahap awal, ada autoantibody. Tetapi untuk kurva yang ini, grafiknya yang biru ini, dia masih di bawah tanda titik-titik ini. Jadi gejala klinis pasien ini belum muncul. Tapi suatu saat mungkin dia akan melewati suatu batasan sehingga muncullah manifestasi klinis yang disertai dengan pembentukan autoantibody yang lebih banyak. Dan inilah yang kita katakan sebagai penyakit autoimun. Jadi mesti ada manifestasi klinis ini ya dan disertai autoantibody. Tetapi pada saat-saat tertentu autoantibody ini hanya muncul tanpa disertai adanya klinis. Nah, ini bukan penyakit autoimun ya. Jadi kalau misalkan kita screening pasien, oh, nggak ada gejala klinisnya, pasien sehat-sehat aja, nggak kasih ada apa-apa, cuman pengen check up, tapi autoantibodinya kedeteksi positif. Nah, itu belum kita bisa katakan bahwa pasien ini menderita penyakit autoimun. Autoantibody sendiri tanpa manifestasi klinis, ini bukan diagnosis, ini hanya suatu keadaan autoimmunity. Kita mesti cek apakah si autoantibody ini menetap atau hanya sementara. Kalau misalkan sementara, ini bisa terjadi akibat setelah pasien biasanya habis infeksi, pasca imunisasi, penggunaan obat-obatan, atau misalkan ada luka, ada inflamasi ya. Nah, kalau misalkan dia menetap, maka ada kemungkinan autoantibody ini adalah suatu petanda bahwa di kemudian hari pasien ini akan menderita penyakit autoimun ya. Nah, berapa lama nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, beda dengan ini kalau atau ada antibody dan klinikal manifestasi positif dua-duanya, maka pasien ini sudah pasti ada penyakit autoimun ya. Ini mesti diperiksa lebih lanjut. Nah, ini adalah
studi-studi ya yang banyak dilakukan. Berapa lama sih kemungkinan sejak terdeteksi autoantibodi yang menetap itu, misalkan autoantibodinya itu dideteksi menetap persisten. Itu kan ada kemungkinan pasien ini akan menderita penyakit autoimun ya. Misalkan ini anti CCP. Ada 61 pasien dari suatu studi. Nah, 14 tahun kemudian dia akan menderita penyakit rheumatoid arthritis. Ada juga yang 6 tahun, ada yang 12 tahun. Antinukleosom, petanda bahwa suatu saat ini 11 tahun kemudian ya dia menderita penyakit SLE. Antikardiolipin, ini menderita SLE 7 tahun kemudian. Ini pemeriksaan lainnya. Jadi hitungannya tuh bisa bulanan atau tahunan bahkan ya. Kemungkinan ini pasien akan menderita penyakit autoimun. Jadi saat ini sebetulnya pasien itu belum ada penyakit autoimun dan mungkin menjadi petanda yang mesti hati-hati nih pasien mesti memperbaiki gaya hidup, kebiasaan hidup dan lain-lain ya. Nah, slide selanjutnya kita kita lihat ya. Tes autoantibody itu ada apa saja sih? Sebetulnya tes autoantibody ini ada banyak ya, bukan terbatas seperti yang saya cantumkan di dalam slide ini. Ya, pertama-tama untuk screening tes autoantibody itu biasanya digunakan pemeriksaan anti-nuklear antibody atau pemeriksaan anak yang kita kenal ya. Yang kedua, pemeriksaan additional test, pemeriksaan tes tambahan. Pemeriksaan tes tambahan ini untuk mendeteksi autoantibody yang lebih spesifik atau mendeteksi autoantibody yang tidak ada pada substrat di pemeriksaan anak. Jadi kalau anak itu kita pemeriksaannya pakai suatu substrat. Substrat itu mengandung berbagai antigen untuk menangkap antibodi pada tubuh pasien. Tetapi substrat pada anak itu terbatas ya. Memang anak itu yang paling bagus, yang paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan tes-tes antibodi yang lain. Tetapi ada saja antibodi-antibodi tertentu, antigen-antigen tertentu yang tidak ada pada substrat anak, sehingga antibodi pasien itu mesti dideteksi dengan pemeriksaan lain dengan antigen yang lebih spesifik. Ya, nah contohnya adalah misalkan anaprofil atau anaprofil ini untuk mendeteksi berbagai macam autoantibody ya. Di saat ini yang sudah kita lakukan menggunakan 16 ya, ada 16 antigen yang ditempel pada anaprofil. Kemudian rheumatoid factor anti CCP IgG untuk mendeteksi rheumatoid arthritis. Autoimun inflammatory myopathy profile untuk mendeteksi autoimun miositis atau dermatomyositis. Systemic sclerosis profile, ya, autoimun liver disease, asma, AMA, ini semua untuk yang autoimun liver disease ya yang ini, autoimun liver disease. Kemudian ANCA untuk autoimun vaskulitis, aquaporin 4 untuk neuromyelitis optik ya. Nah, masih banyak tes lainnya, misalkan pemeriksaan ACA, antikardiolipin antibody, pemeriksaan lupus antikoagulan, ya, pemeriksaan anti TPO untuk Hashimoto dan lain-lain ya. Semuanya itu banyak tergantung kita klinis pasiennya apa dan kita mesti pilihnya apa. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara memilih dan menginterpretasi hasil tesnya ya. Nah, pertama-tama untuk screening eh, yang umum dilakukan kalau pasiennya itu menderita autoimun yang sistemik ya, bukan yang lokal. Sistemik itu artinya kena ke seluruh badan. Maka yang dianjurkan adalah pemeriksaan anak. Metode yang disarankan adalah dengan imunofluorescence. Ya, ini adalah metode yang saat ini dianggap paling baik. Ada metode lain misalkan ELISA dan lain-lain ya. Tetapi dengan pemeriksaan anak imunofluorescence atau anak IF, kita bisa mengetahui titer dan polanya. Beda dengan pemeriksaan ELISA. Dengan titer semakin tinggi. Jadi titer itu ada yang mulai dari 1/100 ya 1320 sampai 1000 itu udah dianggap positif. Mungkin beda lab, beda pelaporan titernya.
ya. Semakin tinggi titer yang dianggap tinggi itu umumnya 1:320 ke atas itu udah dianggap tinggi ya. Kalau 1:100 itu umumnya dianggap masih rendah positifnya. Semakin tinggi itu semakin dugaannya kuat pasien ini ada penyakit autoimun. Kemudian bisa dilihat polanya. Ini adalah keuntungan pemeriksaan dengan imunofluoresen. Dengan pola, kita bisa mengetahui misalkan polanya itu ada macam-macam ya. Mungkin ini secara singkat aja. Ada yang namanya pola speckle, homogen, ada pola pola perifer atau rim, centromere, dan lain-lain. Nah, masing-masing pola ini mempunyai kaitan dengan kemungkinan suatu penyakit ya, dan juga dengan kemungkinan dengan target antigen yang dideteksi. Misalkan pola speckle ini biasanya lebih banyak ditemukan pada pasien SLE, systemic sclerosis ya. Ini masih banyak nih kalau pola speckle asosiasi penyakitnya masih banyak. Jadi kita mesti melakukan tes lanjutan. Kecuali klinis pasien itu udah jelas ya. Kita lebih gampang. Nah, kalau homogen ini kemungkinannya SLE, bisa juga systemic sclerosis ya. Nah, ini macam-macam polanya. Jadi kita mesti tahu nih pola pasiennya apa, asosiasi penyakitnya kemana, baru bisa dilakukan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan lanjutan. Kalau misalkan hasil ANA-IF-nya negatif, apa artinya? Artinya kemungkinan tidak ada penyakit autoimun. Atau autoimun ini sebetulnya masih mungkin apabila target antigennya itu nggak ada di dalam substrat ANA-IF, atau target antigennya ada di dalam ANA-IF tetapi jumlahnya itu terlalu sedikit ya. Bisa yang banyak disebutkan itu Sjögren syndrome, rheumatoid arthritis, dermatomyositis itu kadang-kadang tidak bisa sepenuhnya dideteksi dengan ANA-IF. Jadi mesti menggunakan pemeriksaan lain yang lebih spesifik ya. Kalau misalkan masih dicurigai sangat kuat dugaannya, maka diharapkan lakukan pemeriksaan lanjutan. Kalau kita lihat di sini pemeriksaan anak eh, dia paling baik sebetulnya sensitivitasnya hanya untuk SLE ya, lebih dari 95%. Tetapi untuk penyakit-penyakit lain, dia sensitivitasnya itu masih sekitar 50-an persen ya, 45, 60, 50 ya. Kemungkinan bisa kedeteksi, kemungkinan enggak. Sensitif itu artinya seberapa banyak sih kalau pasien itu ada sakit bisa dideteksi dengan pemeriksaan itu. Jadi misalkan pasien itu sebetulnya ada rheumatoid arthritis. Tetapi hanya 45% kemungkinannya dia itu betul-betul bisa dideteksi dengan pemeriksaan anak. Jadi mesti dilanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Kalau misalkan hasilnya positif, maka ini artinya menunjang autoimun disease ya. Biasanya titernya tinggi dan mesti memperhitungkan polanya untuk membedakan penyakit autoimunnya apa. Biasanya anak ini suatu petanda khas ya. Kadang-kadang orang menganggap, oh kalau anaknya positif, ini pasti SLE nih pasiennya, bukan penyakit yang lain. Tetapi mesti kita ingat bahwa anak positif ini juga bisa ditemukan, banyak sekali ditemukan pada penyakit autoimun yang lainnya, baik baik penyakit autoimun rematik maupun penyakit autoimun yang non rematik. Ya, misalkan penyakit Hashimoto itu pada tiroid, Graves' disease pada tiroid, kemudian autoimun hepatitis ya. Jadi bisa aja hasil anaknya positif itu bukan SLE. Kita mesti selalu waspada juga nih ada penyakit autoimun lain atau tidak. Lalu tes tambahan. Untuk hasil positif juga bisa disebabkan oleh penyakit yang bukan autoimun. Misalkan ada inflamasi, infeksi, keganasan, hamil ya, usia lanjut juga bisa. Ya, ini elderly population, eh, orang-orang sehat ya, ini bisa 3-5%, tetapi umumnya titernya itu rendah, sekitar 1:100 ya. Tapi kalau misalnya udah 1,320 atau ke atas, itu kita mesti hati-hati apakah ada sesuatu penyakit atau tidak. Atau ada kemungkinan saat ini belum ada penyakit autoimun, tetapi beberapa tahun kemudian mungkin ada penyakit autoimun. Kalau saat ini pasien itu belum ada
manifestasi klinis ya. Nah, ini mesti diperhatikan. Kemudian untuk tes-tes tambahan. Tes-tes tambahan itu ada banyak sekali ya. Ada yang metodenya bisa dengan pemeriksaan ELISA, dengan imunofluoresen ya, atau imunoblot atau profil yang kita kenal selama ini. ELISA ini contoh-contohnya ini nama tesnya yang di bawahnya ya. Imunofluoresen juga ini ada asma IF, AMA, ANCA, aquaporin dan lain-lain ya. Sedangkan untuk imunoblot yang kita kenal umumnya adalah anaprofil. Anaprofil ini yang eh, adalah pemeriksaan yang lebih banyak jenisnya. Jadi dia mengcover beberapa macam antigen untuk beberapa macam penyakit autoimun. Jadi nggak spesifik untuk autoimun tertentu. Ada juga yang sistemik sklerosis, autoimun limfadisis, dan autoimun inflammatory myopathy ya. Nah, biasanya kita lihat hasilnya dalam bentuk strip kayak gini ya. Jadi ada beberapa macam antigen ditempel di dalam suatu pita. Antigen ini macam-macam ya. Kalau misalkan yang ini untuk anaprofil, ini sistemik sklerosis, ini autoimun liver, dan ini IM. Cuman kita mesti lihat nih, yang anaprofil ini ditempeli oleh berbagai macam antigen yang sebetulnya campur-campur ya. Dia itu misalkan SCL70, PMSCL, JO1, dan CNPB. Ini adalah bisa ditemukan pada SCL70, CNPB, dan PMSCL adalah banyak ditemukan pada sistemik sklerosis. Jadi kalau misalkan anaprofil ini ditempeli oleh antigen-antigen yang umumnya ditemukan pada sistemik sklerosis, ini ada di PMSCL, SLD, CNPB, di sini ada. Kemudian untuk AMA-M2 dan juga RO52 ini banyak ditemukan pada autoimun liver disease, ini bisa kecakup di anaprofil. Dan juga autoimun inflammatory myopathy profile, ini ada beberapa antigen yang semestinya spesifik di sini, ini bisa ada di sini ya di anaprofil. Tetapi tidak semuanya. Misalkan RP11, fibrillarin, Q, ini nggak ada di anaprofil. Jadi kemungkinan sistemik sklerosis profile itu masih bisa tidak terdeteksi dengan menggunakan pemeriksaan anaprofil ya. Autoimun liver disease yang paling banyak memang AMA-M2, tetapi M23E ini juga banyak, tapi nggak ada di sini. Jadi kita mesti lanjutin kalau misalkan hasil anaprofilnya negatif, tetapi ada kemungkinan autoimun liver disease, kita mesti lanjutkan pakai asma AMA IF ataupun autoimun liver disease profile. Kemudian yang ini juga, misalkan MDA5 ini nggak ada di anaprofil ya. Kemudian MITU juga nggak ada. Jadi mesti dilihat lebih lanjut lagi. Nah, ini adalah petanda. Artinya apa sih kalau misalkan kita ketemu SCL70, ketemu misalkan LNPSM, itu artinya apa? Nah, LNPSM ini paling banyak dikaitkan dengan mixed connective tissue disease autoimun ya. SCL70 misalkan, SCL70 itu paling banyak ditemukan pada systemic sclerosis ya. Biasanya adalah sistemik sklerosis bisa yang umumnya adalah yang diffuse ya, yang diffuse itu 40-65%. Kemudian kalau ditemukan dsDNA itu artinya SLE kemungkinan 40-90% ya. Kalau misalkan DFS70 ini adalah suatu antigen khusus yang menjadi petanda kalau misalkan ketemu DFS70 saja tanpa disertai yang positif, tanpa disertai adanya positif atau antibodi lainnya, kemungkinan besar pasien ini bukan penyakit autoimun walaupun hasilnya positif. Karena sebagian besar hasil positif DFS70 itu ditemukan pada individu sehat, ya. Tetapi ada sebagian kecil ditemukan juga pada dermatitis atopik atau pada rheumatic disease, ya. Tapi kalau misalkan DFS70-nya ini ditemukan bersama-sama dengan autoantibodi lainnya, misalkan dengan dsDNA atau dengan AMA-M2, maka DFS70 ini sudah tidak berlaku bahwa
ini kemungkinan individu sehat ya. Tapi kalau hanya DFS 70 saja tanpa disertai autoantibodi lain positif, maka kemungkinan hasil positifnya ini bukan karena penyakit autoimun ya. Jadi hasil profile test ini biasanya kita laporkan semi kuantitatif ya. Ada hasil negatif, borderline, positif 1, 2, atau 3. Kalau hasilnya borderline, itu cuman artinya ada peningkatan sinyal ya. Tapi hasilnya itu bukan positif ya. Borderline itu harus dianggap sebagai negatif ya. Nah, kalau hasilnya positif, maka baru dilakukan identifikasi penyakit-penyakit yang paling umum ditemukan pada antigen positif itu apa saja. Hasil positif artinya sangat mungkin bahwa pasien ini menderita penyakit autoimun, terutama kalau positifnya itu kuat. Kalau negatif, tidak menyingkirkan adanya penyakit autoimun, ya karena yang ada di dalam profil itu hanya 16 macam antigen. Di ANAIF ada berapa sih tadi? Lebih dari 150 ya. Itu jumlah di ANAIF itu banyak sekali. Nah, kalau misalkan hasil negatif tetapi ada kemungkinan tinggi autoimun yang tetap mesti dilanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Ini contohnya. Kalau misalkan kita periksa anaprofil. Dengan anaprofil ini kita mesti lihat dulu hasil ANAIF-nya apa. Di dalam tabel ini, yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan ANAIF. ANAIF-nya positif, maka dilihat titer dan polanya. Kalau negatif, itu kemungkinan bukan penyakit autoimun. Tapi mesti dipikirkan penyakit autoimun lainnya juga ya. Kalau misalkan sangat mencurigakan, yang paling sering adalah rheumatoid arthritis. Makanya di sini perlu diperiksa untuk rheumatoid arthritisnya. Misalkan pakai rheumatoid factor atau anti CCP IgG ya. Kalau misalkan hasil positif perlu dilihat titer dan pola dan juga dengan anaprofilnya. Kita lihat di sini, misalkan hasilnya itu eh Kayak ya, polanya anti DSD dari hasil anaprofilnya ini ditemukan misalkan kayamatin, DSDNA, RNPSM atau SM RNP antibody. Nah, ini kalau hasil positif kemungkinan bisa SLE atau misconnective tissue disease. Jadi anaprofil ini sebetulnya bisa mendeteksi untuk SLE, misconnective tissue disease, Sjogren syndrome, systemic sclerosis, polymyositis, kayak sindrom atau SLE ya, ini SLE neuropsychiatric, cuman ya mungkin tergantung klinisnya juga ya. Nah, ini semua penyakit-penyakit ini sebetulnya bisa dideteksi dengan anaprofil atau polymyositis, systemic sclerosis overlap atau dengan PBC ya. Nah, ini semua penyakit-penyakit ini bisa dideteksi dengan anaprofil, cuman tidak semua penyakit-penyakit ini menunjukkan antibodi terhadap antigen yang ada di dalam anaprofil ini. Kadang-kadang dia nggak bisa dideteksi dengan anaprofil, lalu dilakukan tes-tes yang lainnya. Misalkan ya, ini RNPSM paling banyak ditemukan pada MCTD atau SLE, SM pada SLE ya. Sjogren syndrome paling banyak ini SSAA, SSAB. O52 ini bisa ditemukan pada berbagai penyakit autoimun, biasanya nggak spesifik. SL70 pada systemic sclerosis, PMSCL pada polymyositis, systemic sclerosis, Jowan pada myositis dermatomyositis, CNPB ini banyak pada systemic sclerosis yang limited form dan PBC, primary biliary cirrhosis. Kemudian ini semua pada SLE dan AMA M2 pada PBC ya. Jadi semua ini kita mesti tahu nih, ini kemungkinan paling banyak ditemukan pada penyakit apa aja sih. Nah, kalau ada kecurigaan penyakit-penyakit ini, tetapi hasilnya negatif, maka mesti dilanjutkan dengan panel yang lainnya. Nah, ini penjelasan tentang tadi DFS 70 ya. Interpretasi untuk hasil autoantibody ini nggak gampang ya. Kadang-kadang ada overlap antibody pada berbagai penyakit autoimun. Misalkan ini contohnya SLE. SLE itu kita kenal anti dsDNA positif, SM positif ya. Ini spesifik untuk SLE. Tetapi dia bisa ditemukan histon, nukleosom. Pada penyakit apa? Pada penyakit sistemik sklerosis ini masih bisa ditemukan histon nukleosom.
RNP juga bisa ditemukan ya. SSAA bisa ditemukan pada systemic sclerosis, bisa juga ditemukan pada SLE ini, bisa juga ditemukan pada Sjogren syndrome ini. Bisa juga ditemukan pada myositis. Jadi mesti hati-hati gitu. Kalau misalkan ditemukan satu autoantibody yang overlap dengan penyakit lain, kita mesti melihat apakah ada kemungkinan selain penyakit ini dia ada penyakit autoimun yang lainnya. Ya, dilihat juga yang positifnya selain yang overlap itu apa saja yang tidak overlap. Mungkin penjelasan untuk teorinya eh, ini saya lanjutkan ke kasus ya. Kita bahas kasus. Nah, saya kasih contoh kasus ya. Pasien dengan manifestasi pasien usia 32 tahun, perempuan. Dia ada nyeri pada tangan, mudah lelah sejak 6 minggu terakhir. Sulit untuk membuka toples ya, untuk membuka atau memutar toples. Jari ketiga dan keempatnya bengkak, kaku, eh, tapi sendi-sendi juga kaku ya, terutama pada lutut ya, kemudian pada mata kaki, kaki-kakinya semua pada sakit, kaku. Kemudian sulit untuk bangun pagi, ada joint stiffness dan nyeri pada saat berjalan, berlangsung beberapa jam pada saat bangun pagi itu ya. Tidak ada demam, tidak ada matanya kering atau mulutnya kering, tidak ada sensitivitas terhadap cahaya ya. Kemudian pasien ini memakan obat untuk pereda nyeri. Di dalam keluarga ada pasien yang menderita penyakit autoimun eh, tiroid ya, yaitu ibu dan kakaknya yang perempuan. Juga ayahnya menderita DM tipe 1. Nah, pasien ini mempunyai kebiasaan merokok ya. Hasil pemeriksaan ANA-IF-nya itu negatif. Nah, kemungkinan penyakitnya apa sih? Nah, pemeriksaan lanjutannya apa? Nah, hasil ANA-IF-nya negatif, tapi ada keluhan seperti itu. Ya, kita kalau misalkan untuk penyakit autoimun, kita lihat dulu dugaannya apakah hasil NIF yang negatif yang ini akibat penyakit rheumatoid arthritis. Karena rheumatoid arthritis ini salah satu penyakit yang paling sering ditemukan untuk penyakit autoimun ya, yang menyebabkan kelainan sendi. Dan terutama gejala utamanya adalah morning stiffness itu, kaku pada pagi-pagi, sakit-sakit sendi pada pagi ya. Nah, biasanya ada bengkak pada sendi ya, paling banyak ini ditemukan. Nah, pemeriksaan yang mesti dilakukan apa sih? Yaitu pemeriksaan rheumatoid factor dan juga pemeriksaan anti-CCP. Rheumatoid factor ini eh, suatu pemeriksaan untuk mendeteksi adanya antibodi pada bagian FC, ini kan imunoglobulin atau antibodi kita ya. Nah, antibodi kita itu malah dimunculin autoantibodi yaitu pada bagian FC-nya. Ini adalah pemeriksaan untuk mendeteksi adanya eh, rheumatoid factor pada penyakit rheumatoid arthritis. Sensitivitasnya hanya 70% ya. Jadi kalau misalkan hasilnya negatif, itu bukan berarti nggak ada penyakit karena sekitar 30% ini disebutkan 15% ya. Dia itu nggak bisa kedeteksi RF-nya. Ya. Dan kalau misalkan positif, kita juga mesti hati-hati. Kalau pasien itu nggak ada gejala, 15% populasi sehat itu masih bisa ditemukan rheumatoid faktornya walaupun titernya lemah. Dan juga penyakit autoimun yang lain ini sering muncul RF-nya itu positif, misalkan SS, Sjogren syndrome, SLE, dan lain-lain. Nah, hasil rheumatoid faktor yang positif menandakan kemungkinan penyakit rheumatoid arthritisnya akan progresif mengalami kelainan-kelainan sendinya akan lebih berat ya. Nah, kemudian pemeriksaan yang kedua adalah anti CCP IgG.
Nah, antibodi CCP IgG ini adalah antibodi terhadap cyclic citrullinated protein yang kebentuk akibat inflamasi ya. Ini jadi ada perubahan. Nah, antibodi terhadap CCP ini spesifitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan rheumatoid factor. Jadi, kalau misalkan ketemu positif anti CCP, ini kemungkinan besar pasien ini memang menderita rheumatoid arthritis. Biasanya hasil positif ini cenderung menunjukkan pasien ini mempunyai gejala yang nantinya akan lebih berat, prognosisnya itu tidak baik. Hasil CCP positif juga masih bisa ditemukan pada penyakit-penyakit lainnya ya, tetapi tidak sesering pada rheumatoid factor. Ini lebih jarang positif palsunya. Kalau diperiksa keduanya, ini akan lebih baik dikatakan akan meningkatkan sensitivitas dan juga spesifisitasnya. Nah, untuk pasien yang ke-1 tadi yang ada kaku-kaku sendi, ya susah membuka botol dan lain-lain. Nah, keluhannya sama nih, nggak bisa buka tutup botol, kaku kakinya pada pagi-pagi bengkak ya. Tetapi hasil anaknya pasien ini malah positif 1:320. Polanya homogen dan speckle. Jadi ada 2 pola pasien ini. Pasien ini sebetulnya sakitnya apa sih? Kemudian mesti dilanjutkan apa? Kalau tadi kan kemungkinan rheumatoid arthritis. Nah, pasien ini ada pola homogen dan speckle. Pola homogen dan speckle ini bisa ditemukan pada macam-macam penyakit ya, SLE, systemic sclerosis, Sjogren syndrome, misconnective tissue disease ya. Nah, ini kita mesti lihat satu persatu. Gejala pasien ini sebetulnya lebih mengarah kemana sih gitu. Ini adalah eh, ringkasan ya. Misalkan kalau SLE ini lebih banyak gejala utamanya ini biasanya dia bervariasi. Ada butterfly rash, ada discoid hyperkeratotik ya. Ini gejala-gejala yang umumnya bisa kena ke semua organ. Kemudian ada demam juga biasanya pada sarangan. Nah, pasien ini ada nggak? Pasien ini nggak ada demam. Kemudian gejalanya itu tidak ke semua tubuh ya, tapi memang ada arteralgia. Kita mesti lihat lagi ada perubahan warna kulit atau enggak, ada mialgia, ada keluhan ginjal atau enggak ya. Nah, biasanya antibodi yang positifnya adalah ini, yang apa, dsDNA ya. Kalau misalkan pasien itu ada obat-obatan, kita mesti tanya dia makan obat apa saja. Kadang-kadang ada obat-obatan tertentu misalkan prokainamid, hidralazin ini akan membentuk anaprofilnya nanti positif dengan histon ya. Nah, kemudian tadi ada kemungkinan misconnective tissue disease. Misconnective tissue disease ini apa sih? Ini juga multisimptomatik. Biasanya kombinasi gejala-gejala antara rheumatoid arthritis, SLE, systemic sclerosis, dan polymyositis. Jadi udah campur aduk semua gejalanya tumpang tindih. Kemudian systemic sclerosis. Systemic sclerosis ini gejala utamanya dia bisa di kulit aja atau bisa juga diffuse, bukan cuma di kulit. Dia itu adalah penyakit autoimun terhadap penyakit jaringan konektif, jaringan penyambung, yaitu biasanya kolagen ya. Nah, ini mempengaruhi kulit dan organ-organ di dalam tubuh kita. Bisa ke gastrointestinal, jantung, ginjal. Yang paling sering adalah komplikasi pernafasan. Ya, biasanya sistemik sklerosis ini overlap dengan penyakit-penyakit lainnya juga. Misalkan sistemik sklerosis biasanya gabung dengan Sjogren syndrome atau dengan miastenia ya, SLE dan lain-lain. Biasanya ada gejala ini ya, eh, lidahnya itu kaku. Kemudian Raynaud syndrome itu aliran darah ke perifernya itu akan berkurang sehingga eh, jari tangannya itu akan berwarna kebiruan atau menjadi putih biasanya. Jadi betul dan juga dingin biasanya ya karena aliran darahnya itu nggak jalan. Kemudian pada selanjutnya dia ada edema, udem pada kaki dan tangan, kulitnya menjadi kaku, atrofik,
dan menjadi tipis licin ya biasanya, kayak ada lilinnya. Kemudian pada akhirnya dia itu claw hand. Claw hand ini gini, jadi jari tangannya itu menjadi kayak kayak nekuk, kayak tangan Madonna gitu loh, tangannya begini. Nah, namanya Madonna finger. Nah, ujung ujung jarinya itu lancip. Jadi tangannya itu nggak bisa digerakin. Kayak cakar gitu ya, claw hand. Kemudian yang paling khas itu adalah wajahnya ini seperti pakai apa? Pakai masker. Dia itu susah untuk tersenyum. Jadi kaku wajahnya itu. Organ-organ dalam bagian bagian dalam tubuh juga mengalami pembentukan kolagen yang kuat ya, sklerosis, jadi pembentukan jaringan fibrosis lah istilahnya mungkin ya. Nah, kemudian paru-paru ini yang paling sering menyebab kematian, komplikasi yang paling sering. Kemudian tadi salah satu keluhan lain, salah satu kalau speckle atau homogen bisa juga ada Sjogren syndrome ya. Nah, Sjogren syndrome ini SJS ini Sjogren syndrome ya. Biasanya adalah penyakit akibat autoimun pada kelenjar eksokrine. Jadi pada kelenjar air mata ataupun kelenjar di untuk air liur ya itu biasanya terkena ini apa? Terkena serangan oleh antibodi sehingga menjadi kering, air matanya nggak ada, matanya kering. Kemudian eh, di apa? Di mulut rasanya kering ya. Pasiennya itu biasanya mengeluhnya gitu. Jadi kerusakan jaringan eh, untuk kelenjar-kelenjar yang menghasilkan sekresi kelenjar air liur ataupun mata. Nah, tes apa yang mesti diperiksa ya? Kalau tadi kita lihat gejalanya itu NIF-nya speckle dan homogen, sakit-sakit sendi dan lain-lain. Nah, apakah yang mesti diperiksa ini masing-masing? Kalau diperiksa masing-masing ini banyak banget yang mesti dites ya. Anti-DSA nukleosom untuk NIF, untuk SLE, rheumatoid factor untuk rheumatoid arthritis. Misalkan periksa ANCA nih untuk periksa vaskulitis. Nah, kita mesti melihat pasien ini kan gejalanya sangat-sangat tidak spesifik ya. Cuman ada sakit sendi, nggak ada yang lain-lain. Pagi-pagi, tapi NIF-nya positif. Nah, yang mesti diperiksa adalah terutama anaprofil. Kenapa? Karena anaprofil itu mencakup beberapa tes yang menggabungkan semua penyakit autoimun, walaupun tidak lengkap. Dan yang kedua adalah rheumatoid factor. Karena ada kemungkinan pasien ini walaupun hasil NIF-nya positif, dia menderita rheumatoid arthritis. Nah, kalau kita lihat di sini kan tadi ya, ini banyak sekali. Nah, dilihat di sini dilanjutkan dengan anaprofil, misalkan hasil anti dsDNA-nya, ternyata di sini dsDNA-nya positif nih pasien ini, ya. dsDNA nukleosom di sini positif. Kemudian kreamatin juga positif. Kemudian SM positif di sini. Nah, pasien ini kemungkinan besarnya adalah masuk ke dalam kelompok ini ya, SLE. Yang dsDNA positif, kreamatin positif, SM positif berarti adalah SLE. Nah, ini adalah alur mudah untuk mendiagnosis penyakit ya. Nah, kasus kedua saya lanjut ya. Pasien usia 58 tahun, kering mulutnya dan merasa haus beberapa bulan terakhir dan semakin mengalami perburukan. Pasien ini takut DM karena riwayat keluarganya ada yang menderita DM. Pasien ini nggak bisa bicara dengan lancar ya, mengalami kesulitan bicara tanpa dia minum air dulu atau mengunyah juga sulit, menelan gitu ya. Jadi mesti sambil minum air kayak gitu. Kemudian ada matanya kering, tapi tidak ada keluhan poliuri ataupun penurunan berat badan. Pada pemeriksaan fisik itu ada dry mouth and eyes, kemudian ada lidahnya itu kering ya. Seperti ada apa ya, nanti ada gambarnya.
Nah, keluarganya ada yang menderita rheumatoid arthritis dan DM dan hipertensi. Kemungkinan penyakitnya apa? Nah, ini gampang ya. Kalau ini pasien udah kemungkinannya kalau ada mata kering, kemudian mulutnya kering, ini kemungkinan autoimun yang paling sering adalah Sjogren syndrome. Ini lidah kering ini kayak gini yang ada di sebelah kanan saya. Yang kemudian ini yang ada di sebelah kiri ini adalah lidah yang normal ya. Nah, pemeriksaan labnya hasilnya adalah anak positif 1:320 positif speckle. Tetapi rheumatoid faktornya juga positif. Nah, speckle itu bisa macam-macam. Tadi ya bisa SLE, Sjogren syndrome dan lain-lain. Tetapi dengan anamnesis yang tepat, pemeriksaan fisik yang tepat, kita jadi lebih gampang nih kemungkinan untuk menyingkirkan penyakit lainnya, kemungkinan adalah Sjogren syndrome. Ini kita cukup dengan pemeriksaan anaprofil. Karena untuk anaprofil itu, Sjogren syndrome itu cuma bisa dideteksi di panel yang anaprofil ini kalau mau yang lengkap ya. Kalau satuan ada pakai ELISA, cuman kan pemeriksaannya susah dan lebih mahal. Nah, ini SSA SSB-nya positif, kemungkinannya pasien adalah Sjogren syndrome. Nah, Sjogren syndrome ini kan di sini ya. Dia itu yang paling utama adalah SSA atau SSB. Tetapi pasien ini rheumatoid faktor atau antibodi pada bagian FC dari imunoglobulin juga positif. Karena memang bisa ditemukan Sjogren syndrome itu rheumatoid faktornya itu positif. Ya. Tetapi kita mesti lihat juga apakah ada kemungkinan pasien ini menderita rheumatoid arthritis. Jadi periksa juga anti CCP IgG. Siapa tahu pasien ini sebetulnya ada dua macam penyakit autoimun ya. Jadi kita mesti menilai secara semuanya. Boleh lanjut ke case 3. Waktunya masih ada ya. Masih ada dok. Mungkin Oke, case terakhir ya dok, case 3. ya. Nah, pasien usia 43 tahun. Perempuan, dia itu mengalami penurunan berat badan 6 kilo dalam 5 bulan terakhir. Ada keluhan lemas, kemudian eh, lesu ya, ada gatal-gatal. Se apa? Secara umum tubuhnya itu kayaknya gatal gitu. Nah, kemudian ada ikterik, ada tanda bekas garukan ya karena gatal. Kemudian ada palmar erytem dan hepatosplenomegali. Pemeriksaan labnya itu dicurigai pasien ini awalnya hepatitis ya, karena pasien ini kuning, ada gangguan di hati. HB-nya 8, LED-nya 140, dia ada prothrombin time memanjang. Karena memang kalau gangguan fungsi hati, itu paling awal prothrombin time-nya ini bisa memanjang ya, gangguan yang awal. Nah, ada peningkatan serum total protein dengan rasio albumin globulin yang terbalik. Albuminnya masih normal, tapi globulinnya ini pasti udah tinggi. Bilirubin total tinggi, ALT, AST atau SGOT, SGPT-nya tinggi, ALP-nya normal, ya. Imunoglobulin G dia tinggi. Nah, dari hasil pasien ini, HbSAg dan anti-HCV-nya itu negatif, ya. Pasien ini dicurigai menderita hepatitis kronis. Dia makanya nggak diperiksa anti-HAV. Kenapa? Karena dia di sininya itu prothrombin time-nya itu udah memanjang ya. Nah, kemudian eh, karena hasil petanda hepatitisnya negatif, petanda infeksinya diperiksa, adakah kemungkinan penyakit autoimun liver disease? Ditemukan anaknya positif homogen 1:320 dan sitoplasmik aktin 1:320. Nah, anaprofilnya dilanjutkan positif hanya untuk dsDNA. Kemungkinan penyakit pasien ini apa? Dan pemeriksaan yang mesti dipastikan lagi apa? Nah, ini kalau misalkan dilihat kayak gini, pasiennya kuning, dan ada kemungkinan dia ada penyakit autoimun ya karena homogen, kemudian sitoplasmik aktin. Sitoplasmik aktin itu biasanya ke arah autoimun liver disease ya. Nah, ini mesti dilanjutkan dengan langsung nggak usah pakai anaprofil lagi ya. Karena anaprofil itu yang untuk autoimun liver disease dia cuman ada M2 sama M2 aja. Sedangkan mesti dilanjutkan dengan lebih baik dilanjutkan dengan asma sama IF
dan juga autoimmune liver disease profile. Yang paling pertama adalah asma sama IF ya. Ana IF autoimmune liver disease itu ada dua macam, yaitu autoimmune hepatitis, ada tiga macam, autoimmune hepatitis, primary biliary cirrhosis, dan primary sclerosing cholangitis. Nah, kalau untuk autoimmune hepatitis, kita mesti deteksi utamanya pakai asma IF. Kalau anak IF bisa kadang-kadang homogen, bisa juga negatif sama sekali ya. Nah, kalau asma IF-nya positif, dia artinya mendeteksi F-aktin. Dia sensitivitasnya itu 30, cuman 30-40%. Tapi dibandingin dengan tes-tes lainnya, ini udah yang paling tinggi. Dan juga dilanjutkan dengan ALD profile, autoimmune liver disease profile nih yang kayak gini. Nah, bisa dideteksi apakah dia ada LKM1, LC1, atau SLALP. Ini adalah petanda autoimmune hepatitis, ya, tiga ini. Sedangkan untuk primary biliary cirrhosis, biasanya anak IF-nya itu polanya itu adalah dot atau nuclear membran. Mesti dilanjutkan dengan AMA IF, ya. Asma atau AMA IF ini satu macam tes ya. Dia itu bisa mengedeteksi asma positif atau AMA-nya positif. Jadi bisa dibedakan. Kalau AMA-nya positif, artinya dia kemungkinan adalah PBC. Tapi kalau negatif, ada kemungkinan dia masih mungkin bisa M23E-nya positif, SP100, PML, atau GP210. Ini adalah marker untuk PBC. Ya, sama M2 ini yang paling sering, tapi ada kemungkinan ini negatif, tetapi antigen-antigen lainnya ini yang positif. Nah, sedangkan kalau untuk PSC, ini nggak bisa sama sekali di ALD profile. Dia lebih banyak diperiksa dengan ANCA ya. Pemeriksaan ANCA anti-neutrophil cytoplasmic antibody ya dengan metode IF. Biasanya polanya adalah P-ANCA. Ya, ini juga autoimun hepatitis bisa dengan P-ANCA juga. Jadi pasien itu tadi kan polanya homogen. Ya, pasien yang tadi ini polanya homogen. Nah, pola homogen ini kemungkinan pasien ini adalah autoimun hepatitis, bukan yang tipe PBC atau PSC. Nah, kenapa kita mesti periksa ANA atau asma atau ALD profil? Karena di dalam salah satu klasifikasi kriteria yang ada, pemeriksaan AMA atau ANA ini menjadi salah satu poin yang diperhitungkan dalam scoring untuk menentukan jenis autoimun liver disease-nya. Apakah ada autoimun hepatitis atau ada PBC ya. Nah, ini yang digunakan saat ini. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Mungkin kalau ada kesempatan nanti bisa dilanjutkan untuk kasus-kasus lainnya. Baik, terima kasih Dokter Yani atas pemaparannya tadi cukup lengkap dan komprehensif terkait pemeriksaan-pemeriksaannya apa saja yang saya gunakan, kemudian diakhiri dengan 3 studi kasus tadi ya, beberapa ya ada ALD, kemudian ada beberapa studi kasus terkait autoimun lain. Oke, baik Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui kolom Q&A. Nah ini udah ada pertanyaan dok dari anonymous attendee ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Mungkin saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama dulu ya, Dok. Terkait beberapa case, kita sering temukan kalau pasiennya itu memiliki hasil ANA-IF yang negatif, tetapi ANA profilnya positif. Bagaimana penjelasan terhadap hal tersebut? Mengapa bisa terjadi hal demikian? Kalau kita temukan anak IF-nya negatif, tapi anak profilnya positif, nah itu masih mungkin ya. Misalkan yang paling banyak itu adalah SSA, SSB, eh, dari beberapa literatur atau penelitian yang dilakukan, SSA atau SSB yang ada di dalam anak anak IF itu jumlahnya itu tidak mencukupi untuk menangkap, walaupun dia ada nih, tapi dia nggak mencukupi untuk menangkap antibodi yang ada di dalam padan pasien. Jadi kurang sensitif untuk melihat adanya antibodi itu. Jadi mesti dilanjutkan dengan pemeriksaan lain. Misalkan anaprofilnya yang positif apa sih? Nah, anaprofilnya yang positif, oh ini SSA atau SSB atau PMSCL. Nah, itu tetap mesti kita anggap positif
hasil autoimunnya. Dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih spesifik, terutama kalau pasien itu ada gejala ya. Kita mesti hubungkan juga dengan gejalanya apa. Nah, penjelasannya mungkin dari sana. Bisa juga karena penyakit-penyakit lainnya yang memang nggak bisa ada di ANAIF ya, hasil ANAIF-nya makanya negatif. Misalkan pemeriksaan tadi autoimun liver disease, ANAIF itu nggak bisa ngedeteksi betul-betul ketangkep ANAIF untuk bisa nangkep pola homogen pada autoimun liver disease itu kecil banget gitu. Yang pasiennya itu betul-betul bisa menunjukkan hasil positif itu sangat sedikit, sangat jarang. Jadi mesti dilanjutkan bukan hanya dengan anaprofil, bahkan kalau anaprofilnya negatif, lanjutin pakai tes lain. Nah, kalau misalkan hasil ANAIF-nya positif, ini ada pertanyaan. Kalau ANAIF-nya positif dengan anaprofil positif borderline, apakah hasil borderline tetap diinterpretasi negatif? Iya. Kalau misalkan hasil anaprofilnya itu borderline, itu dianggapnya negatif. Jadi nggak boleh diinterpretasi positif. Nah, hasil ANAIF-nya positifnya itu apa? Kita mesti lihat polanya itu apa, kemudian titernya berapa. Kalau titernya lemah, klinisnya bagaimana? Apakah sangat mendukung atau tidak? Apakah ditemukan pada usia lanjut? Misalkan titer 1:100, polanya spekel. Pasien habis infeksi. Nah, itu kemungkinan kita mesti follow up lagi apakah memang eh, betul positif atau imun atau enggak. Kecuali ANAIF positifnya itu titernya tinggi banget ya, 1,320 ke atas, 1:320, 1:1000. Nah, ini pasti ada sesuatu yang mesti kita cek ada apa. Oke, baik. Terima kasih dokter. Jadi sudah terjawab ya. Ini yang bertanya Anonymous Attendee terkait nilai cut off tadi dan juga interpretasi dari ANIF dan anak profile. Memang ada beberapa penyakit yang mungkin ANIF negatif atau bahkan konsentrasinya tidak terdeteksi sehingga perlu pemeriksaan anak profile dan bahkan ada pemeriksaan lainnya juga untuk mendukung diagnosis. Tentu untuk melihat juga harus memperhatikan klinisnya. Oke, baik. Ada pertanyaan lainnya terkait eh, penggunaan dari NIF atau non profile, apakah bisa dipakai untuk monitoring dari suatu penyakit, Dok? ANAIF atau anaprofil ini tidak bisa digunakan untuk monitoring penyakit atau terapi ya. Karena sifatnya itu semi kuantitatif. Pemeriksaan semi kuantitatif itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan pasien diobati ANAIF, polanya homogen, lebih dari 1:1000 misalkan. Dia dsDNA-nya positif, kemungkinan pasiennya SLE. Nah, pasien ini pas lagi diobatin bisa saja ANAIF-nya itu tetap saja lebih dari 1:1000 ya. Walaupun ada penurunan tetapi tidak bisa dinilai dengan derajat positivitas dari ANAIF-nya. Anaprofil juga nggak bisa. Dia mesti follow up-nya pakai anti dsDNA. Anti dsDNA yang ELISA karena itu kuantitatif ada angkanya ya. Baik, terima kasih dokter. Jadi memang tidak bisa ya digunakan untuk monitoring karena hasilnya semi kuantitatif. Oke, pertanyaan terakhir. Untuk nilai cut off NIF, kan titernya banyak ya dok, ada yang 1:1000, 1:80. Bagaimana cara interpretasi dan bagaimana cut off yang lebih baik kita gunakan untuk membaca hasil tersebut, dok? Sebetulnya cut off ANAIF itu memang dari beberapa literatur itu banyak. Ada yang menggunakan 1:100, ada yang 1:80, bahkan ada yang pakai 1:160 ya. Tiap lab itu beda-beda. Nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk gitu loh. Kalau misalkan kita eh, patokannya adalah dari kit insert ya. Dalam satu pemeriksaan lab itu ada yang namanya apa buklet atau buku atau leaflet ya, petunjuk bagaimana kita bisa menilai interpretasi hasil itu. Nah, itu yang kita gunakan untuk masing-masing lab. Mungkin lab tertentu menggunakan menggunakan reagen untuk memeriksa menggunakan reagen A. Sedangkan lab ini menggunakan reagen B. Nah, batasan atau cut off untuk masing-masing lab itu beda. Jadi nggak bisa dibandingkan. Tetapi misalkan eh, satu pasien sudah diperiksa dengan lab A, sebaiknya tetap dipantau dengan lab A karena angkanya itu tetap sama. Itu aja sih. Baik.
Terima kasih dok. Jadi memang nilai titer itu tergantung dari reagen atau alat yang digunakan oleh setiap lab tersebut. Baik, ini sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya Bapak Ibu dokter sekalian. Mungkin kita bisa akhiri untuk kuliah lab pada hari ini karena sudah hampir 1 jam ya, kita sudah lebih dari 1 jam bahkan untuk kuliah pada hari ini. Terima kasih kepada Dokter Yeni, kepada Bapak Ibu dokter sekalian yang sudah mengikuti kuliah pada hari ini, yang sudah sangat antusias, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot ya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan saya ucapkan juga kepada Dokter Yani atas ilmunya. Terima kasih atas sharingnya. Mungkin kita akan bertemu lagi ya dok di klub-klub selanjutnya. Ya, Baik, makasih. terima kasih semuanya. Saya tutup untuk klub pada hari ini. Terima kasih. Bye-bye. Sampai bertemu Makasih di klub semua. selanjutnya. Thank you Terima ya dok. kasih, Dok. Ya, yuk.